Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, sahabatku. Tarekat Alawiyah tidak memenuhi syarat disebut tarekat mu'tabarah dalam lingkup Nahdlatul Ulama. Jadi syarat sebuah thariqah itu ya harus ada mursyidnya ya. Pertanyaannya sekarang, mursyid thariqah Alawiyah itu siapa? Kan begitu. Terpaksa kalimat tarekat dalam judul penulis bubuhi dua tanda kutip. Hal itu karena memang diksi tarekat Alawiyah itu tidak jelas. Karena akan banyak pertanyaan yang akan sulit dijawab oleh para pemerhati tarekat. Seperti apakah benar klan Ba'alawi mempunyai tarekat? Jika ada, siapa pendirinya? Apakah benar tarekatnya bernama Tarekat Alawiyah? Bagaimana sanad tarekat Alawiyah sampai kepada Rasulullah? Apakah wiridan khusus thariqah Alawiyah? Ada nggak wiridannya ya? Setahu kita nggak ada. Yang khusus maksudnya. Kemudian Alawiyah dan kepada siapa ia bertalkin dan berbaiat? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan sulit untuk dijawab oleh para pemerhati dunia tarekat. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada para sahabat-sahabat santri, apa yang kita diskusikan ini murni soal keilmuan ya, bukan kebencian, apalagi iri dengki, ya itu tidak boleh ya. Kita betul-betul mempertanyakan. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama itu perdebatan hal biasa. Seorang murid berbeda pendapat dengan gurunya itu hal biasa. Bagaimana Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik gurunya. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama, apakah benar klan Ba'alawi mempunyai tarekat dan siapa pendirinya akan bisa dijawab jika pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa dijawab terlebih dahulu. Contoh, pertanyaan tentang siapa mursyid tarekat Alawiyah sekarang dan kepada siapakah ia bertalkin dan berbaiat akan sulit dijawab jika tidak pernah ada klan Ba'alawi kita dengar menasbihkan diri sebagai mursyid thariqah Alawiyah, seorang Ba'alawi. Misalnya Al-Habib Lutfi bin Yahya yang pernah menjadi ketua Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabar An-Nahdiyah Jatman pun malah mengaku dirinya bertarekat Asyadiliyah, yang katanya ia bertalkin kepada Mbah Abdul Malik Banyumas, yang kemudian para pemerhati tarekat menganggap sanad tarekat Asyadiliyah kepada Mbah Malik juga bermasalah karena Mbah Abdul Malik lebih dikenal sebagai mursyid thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, bukan Syadiliyah. Kejanggalan kedua, ya, nasab Mbah Abdul Malik yang merupakan keturunan Raden Dipowongso, cicit dari Pangeran Diponegoro, kemudian ditulis oleh tim Kanzus Sholawat pimpinan Al-Habib Lutfi bin Yahya sebagai keturunan bin Yahya Ba'alawi. Ya, kembali kepada tarekat. Setiap tarekat biasanya mempunyai wiridan khusus setiap ba'da sholat atau waktu-waktu tertentu dalam suluk. Seperti tarekat Qadiriyah yang mewajibkan para jamaahnya yang telah bertalkin dan berbaiat untuk membaca kalimat tauhid sebanyak 165 kali. Lalu tarekat Alwi apa wiridannya? Jadi pertanyaan-pertanyaan di atas itu mesti harus dicari ya. Ini terutama bagi teman-teman mahasiswa yang sedang meneliti tentang thariqah ya. Jadi definisi thariqah itu ada teks wiridannya seperti apa, mursyidnya seperti apa, siapa mursyidnya, talkinnya kepada siapa, kira-kira begitu ya. Pertanyaan lain seperti tentang nama misalnya juga akan sulit dijawab. Sejak kapan nama thariqah Alawiyah dikenal dan siapa yang mendirikan? Ya, siapa pendirinya itu juga tidak pernah terdengar ya di telinga kita. Jika mereka menjawab dalam kitab Syarhul Ainiyah dikatakan bahwa tarekat Alawiyah didirikan oleh Faqih Muqaddam yang ia dapatkan dari ayahnya terus ke kakeknya, dari anak ke ayah sampai ke Ubaidillah dan terus ke Ahmad bin Isa sampai kepada Rasulullah SAW sebagai sebuah thariqah yang diwariskan keturunan Nabi secara turun-temurun. Halaman 165. Jadi ada referensi kitabnya ya.
dalam kitab, nanti kita cek ya, Syarhul Ainiyah halaman 165. Kemudian penulis menjawab, oh ini ya, berdasarkan hasil penelitian ilmu nasab dan lain-lain, bahwa mereka-mereka ini tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Oke ya. Intinya gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bertanya, apakah tarekat Alawiyah ini bagian daripada Thariqah Mu'tabarah ya? Sebagaimana kita ketahui ada Thariqah Syadiliyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah dan lain-lain itu. Jadi untuk mengidentifikasinya gampang. Nanti kita cari siapa pendirinya, siapa mursyidnya, kepada siapa mereka bertalqin, bacaannya seperti apa. Biasanya setiap thariqah itu memiliki ciri khas bacaan masing-masing. Misalnya thariqah Tijaniyah ada sholawat Fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq dan lain-lain. Oke, sekilas mungkin bisa nambah pengetahuan kita para santri ya, untuk terus memperkaya khazanah keilmuan Islam. Sekali lagi jangan sampai kita ikut-ikutan nyinyir, apalagi sampai ikut-ikutan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan, baik menurut agama maupun menurut hukum positif di Indonesia. Jangan sampai terjadi anarkisme. Kita boleh berdiskusi sampai panas, tetapi hati kita tetap dingin. Jaga persatuan, jaga NKRI, jaga kedamaian, dan mari kita sama-sama membangun, menatap masa depan bangsa ini yang lebih baik. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.